Kenapa jodoh tak kunjung datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, apa kabar semua? Ketemu lagi di Muslim Trulak Channel bersama saya Atmam. Kali ini saya akan menghadirkan tema Kenapa jodoh tak kunjung datang. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel ini sampai video ini selesai. Yuk langsung kita lihat saja. Salah satu hal yang sangat diharapkan oleh seseorang yang masih lajang adalah jodoh atau pasangan hidup untuk menemaninya dalam menghabiskan sisa hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering mengganggu adalah: mengapa jodohku tak kunjung datang? Apa yang menghalangi jodohku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin kerap kali mengganggu pikiran kita, dan penjelasan ini insya Allah akan menjawab pertanyaan tersebut. Jodoh dan rizki atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat-ayat berikut. Quran Surat An-Naba ayat 8. Wa khalaqnakum aswaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Quran Surat Al-Fajr ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Quran Surat Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Tiga ayat tersebut jelas menyatakan bahwa rizki dan jodoh adalah hal yang mutlak atas kehendak Allah. Hanya dengan cara berserah diri kepada Allah, jodoh akan segera datang dan tidak satu pun yang dapat menghalanginya, termasuk jin atau dukun. Jika ada yang berpendapat bahwa dukun atau jin menghalangi jodoh, maka pendapat itu sangat salah. Hanya Allah yang berkuasa atas rizki dan jodoh kita. Dalam Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56 dijelaskan, Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jika kita percaya bahwa jin adalah menghalangi jodoh kita, maka itu termasuk syirik. Mengapa Allah menangguhkan jodoh kita? Dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah berfirman, Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Di sini sangat jelas dikatakan di dalam ayat tersebut, kenapa Allah menunda jodoh dan rezeki seseorang? Karena orang tersebut kurang beristighfar, tidak mau bertobat dengan sebenarnya. Sementara itu dua hal tersebut justru sangat melancarkan rezeki dan jodoh kita. Di dalam ayat tersebut dikatakan dengan jelas bahwa rizki berupa turunnya hujan, anak-anak, harta, kebun-kebun akan didapat hanya dengan taubat dan istighfar. Faktor yang menghambat datangnya jodoh: hati yang tidak siap.
Apakah Anda pernah merasa jatuh cinta? Sebagai manusia, itu adalah perasaan yang wajar. Asalkan perasaan itu masih dalam tahap wajar dan tidak berlebihan, karena itu dapat memancing hawa nafsu. Ingatlah, hati sangat dekat dengan hawa nafsu. Nafsu berada di dalam hati kita. Apabila hati kita dipenuhi nafsu, maka akan berakibat pada tindakan yang tercela. Oleh karena itu, kita harus membersihkan hati kita dari nafsu dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu berharap. Terlalu banyak berharap kepada seseorang yang belum tentu ditakdirkan menjadi jodoh kita adalah salah satu penghambat datangnya jodoh kita yang sebenarnya. Pasrahkan hati dan serahkan semuanya kepada Allah. Terimalah segala ketetapan Allah, maka Allah akan mendatangkan jodoh kita dengan cara yang tidak kita duga sebelumnya. Kriteria terlalu tinggi. Kriteria yang terlalu tinggi juga bisa menjadi penghambat datangnya jodoh. Cobalah untuk mengukur kemampuan dan kapasitas diri kita. Bercermin apakah kita pantas mendapatkan jodoh dengan kriteria-kriteria tersebut. Ingatlah bahwa laki-laki yang baik akan selalu berjodoh dengan perempuan yang baik dan sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 26 berikut ini. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yakulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia, surga. Pacaran. Di dalam Islam tidak ada istilah pacaran dalam menemukan jodoh. Pacaran sangat identik dengan perbuatan zina. Sudah sangat jelas bahwa Allah telah mengingatkan kita agar tidak mendekati zina. Berbuat dosa. Banyak hadis yang mengatakan bahwa salah satu penghambat datangnya jodoh adalah karena adanya dosa-dosa yang tidak kita sadari. Maka agar jodoh kita segera datang, perbanyaklah istighfar dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bagaimana menjemput jodoh kita? Ikhtiar. Teruslah berusaha dan pantang menyerah. Sekecil apapun usaha kita, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meluruskan niat. Niat di dalam hati harus diluruskan. Semua usaha yang kita lakukan adalah hanya karena Allah semata. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya berharap kepada Allah, termasuk urusan jodoh, karena dialah satu-satunya tempat kita menggantungkan semua harapan. Oke sahabat muslim, demikian tadi tentang kenapa jodoh tak kunjung datang. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari penjelasan-penjelasan ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.